Swastiastu, selamat sore Ibu. Om Swastiastu, selamat sore dok. Baik, perkenalkan saya Dr. Dewi yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Bella dok, Baik, Ibu Bella, kalau boleh tahu umurnya berapa? 30 tahun, Baik Ibu, kalau boleh tahu pekerjaannya sebagai apa nih Ibu? sebagai dosen. Baik, kalau boleh tahu sekarang tinggal di mana nih Ibu? Tinggalnya sekarang di Tabanan dok. Baik, kemudian apakah ada keluhan yang ingin disampaikan Bu? Nyeri pinggang dok. Baik, kemudian apakah nyeri pinggangnya ini terasa berat atau mungkin ringan nih Ibu? Ringan dok. Baik, kemudian kalau boleh tahu, Ibu akan mengecek kandungannya nih sekalian nggih? Nggih. Baik, jadi di sini saya ingin bertanya lebih lanjut nih Ibu terkait kehamilannya. Kalau boleh tahu apakah ini kehamilan pertama atau kedua nih Ibu? Yang pertama dok. Baik, kemudian apakah sebelumnya mungkin pernah keguguran, ada riwayatnya nih ke Ibu? Tidak dokter. Baik, kemudian berarti ini belum pernah melahirkan sebelumnya nih? Nggih. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu untuk usia kehamilan ini sudah berapa bulan nih Ibu? Sudah 8 bulan dok. Baik, mungkin sekitar udah 34 minggu nikah nih Ibu nih. Nggih. Kemudian untuk sebelumnya apakah sudah pernah mungkin check up ke dokter lainnya Bu? Sudah. Baik, saat melakukan pemeriksaan dengan dokter lainnya itu apakah sempat disampaikan taksiran persalinannya mungkin akan kapan, di bulan berapa? 10 Juli 2021 katanya dok. Baik, berarti tahun ini nih Bu nih. Nggih. Baik, kemudian mungkin ada keluhan lain yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak. Baik, Ibu, jadi di sini saya akan langsung melakukan pemeriksaan nih Ibu, yaitu pemeriksaan Leopard untuk mengetahui bagaimana kondisi dari janin Ibu, kemudian apakah sesuai dengan usia kehamilan yang pada kali ini yaitu usia 8 bulan yang sedang Ibu kandung seperti itu. Jadi di sini Ibu akan saya periksa bagian perutnya dengan melakukan beberapa perabaan. Selanjutnya di sini Ibu akan berbaring juga di bed yang telah disediakan dan mungkin Ibu jika ada pertanyaan bisa Ibu langsung sampaikan ke saya. Namun apakah sebelumnya Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan kali ini? Nggih, bersedia dok. Baik Ibu, jadi terima kasih atas kesediaannya. Jadi Ibu silakan untuk berbaring di bed terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan di tempat yang tertutup, kemudian dengan pencahayaan yang terang dan kerahasiaannya akan dijaga nih Ibu. Dan di sini saya akan menyiapkan beberapa peralatan terlebih dahulu nih. Apakah Ibu sudah mengerti? Nggih, sudah dok. Baik. Jadi di sini saya akan menggunakan APD terlebih dahulu yaitu apron. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik. Kemudian menggunakan handscoon. Baik, sudah. Jadi di sini pasien sudah dalam kondisi yang berbaring, baik Ibu. Jadi di sini saya meminta Ibu untuk melipat bagian bajunya hingga ke bagian atas nih agar saya dapat memeriksa bagian perut Ibu. Baik, sudah. Dan di sini Ibu silakan untuk melonggarkan celananya dan diturunkan sedikit hingga di bagian simplisis pubis nih Ibu. Jadi di sini saya akan menutupnya dengan bantuan kain untuk menjaga kenyamanan Ibu nih. Permisi Ibu. Baik, sudah. Jadi Ibu silakan untuk ditekuk terlebih dahulu nih kakinya pada pemeriksaan Leopard ini. Nanti saya akan instruksikan kembali untuk meneruskan kakinya. Jadi sebelum itu saya di sini juga menggunakan beberapa alat
Yang pertama itu dibantu dengan pita ukur untuk menentukan tinggi fundus uteri dan menggunakan juga fetal Doppler untuk menentukan denyut jantung janin dari ibu. Baik Ibu, jadi di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1, di mana saya akan mengarah ke bagian wajah ibu, mengarah ke ibu sendiri. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama dengan cara itu saya akan melakukan perabaan di bagian fundus uteri ibu. Kemudian menggunakan dua tangan saya, permisi Ibu. Baik Ibu, jadi di sini sudah teraba. Ketika saya melakukan perabaan di bagian fundus uteri, itu teraba suatu massa dengan kesan bulat, kemudian besar, namun tidak melenting dan sedikit lunak, dan itu dapat memberikan kesan bagian bokong yang berada di bagian fundus uteri Ibu. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan menggunakan pita ukur. Di sini saya izin untuk menurunkan sedikit Ibu hingga simplisis. Jadi di sini saya menggunakan pita ukur untuk menentukan tinggi fundus uteri ibu. Kemudian di sini angka senti akan saya hadapkan ke bagian perut ibu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di sini saya akan meletakkan pita ukur dari simplisis pubis, kemudian saya tarik hingga ke fundus uteri. Baik, sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 2. Jadi untuk pemeriksaan Leopold 2 di sini saya menggunakan dua tangan saya, yaitu dengan meletakkan tangan kiri di bagian perut kanan ibu dan tangan kanan di perut kiri ibu di bagian lateral. Jadi di sini ibu saya permisi untuk melakukan perabaan sedikit. Jadi di sini tangan kiri saya akan menahan terlebih dahulu dan tangan kanan saya akan melakukan perabaan. Kemudian tangan kiri saya di sini akan melakukan perabaan dan tangan kanan saya akan menahannya. Baik. Jadi sudah. Jadi untuk pemeriksaan ini pada bagian kiri ibu di sini teraba seperti kesan adanya papan, kemudian mendatar, keras dan sedikit panjang, dan itu biasanya menandakan bahwa punggung janin yang berada di bagian sebelah kiri di bagian lateralnya. Kemudian untuk bagian lateral kanan juga teraba seperti tonjolan-tonjolan kecil yang menandakan adanya ekstremitas dari janin ibu. Selanjutnya di sini saya akan langsung melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dibantu dengan fetal Doppler. Di sini saya akan menggunakan gel di bagian sini, kemudian saya akan letakkan di bagian area di bagian kiri perut ibu, yaitu di daerah punggung janin tadi. Ibu, permisi Ibu. Baik, sudah Ibu. Jadi untuk hasilnya sendiri ini didapat denyut jantung janin 160 kali per menit, dan itu merupakan rentang yang normal Ibu. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3. Di sini saya akan memeriksa bagian terendah janin ibu. Jadi di sini saya menggunakan dua tangan saya kembali. Saya akan letakkan di bagian fundus uteri dan di bagian bawah abdomen. Jadi di sini tangan kiri saya akan menahan, dan di sini saya akan melakukan perabaan menggunakan tangan kanan saya Ibu. Baik, di sini saya juga akan sedikit menggoyangkan Ibu untuk memeriksa apakah bagian terendah janin ibu sudah masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum. Baik, sudah. Jadi untuk hasilnya sendiri, ketika saya melakukan perabaan di bagian bawah abdomen atau di sekitar simplisis pubis, itu teraba adanya kesan seperti massa bulat, kemudian keras dan melenting, dan itu memberikan kesan kepala di bagian terendah janin ibu. Kemudian masih dapat digoyangkan Ibu, jadi belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan Leopold
4, di sini saya akan menghadap ke kaki ibu. Mohon maaf untuk memudahkan pemeriksaan. Selanjutnya ibu juga dipersilakan untuk meluruskan kakinya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan lakukan pemeriksaan menggunakan kedua tangan saya dan mengeceknya apakah kedua tangan saya bertemu atau tidak. Jadi di sini kedua tangan saya bertemu ibu, dan itu mengartikan bahwa bagian terendah janin itu belum masuk PAP atau konvergen. Dan di sini saya akan menentukan bagaimana apakah sudah sampai mana bagian terendah janin ibu dengan cara menggunakan perlimaan. Jadi perlimaan ini saya akan letakkan di bagian sekitar di bawah abdomen dan di sekitar simfisis pubis seperti ini. Kemudian saya akan mengeceknya bagian terendah janin ibu. Baik ibu, jadi di sini pada pemeriksaan perlimaan saya dapat merasakan bagian terendah janin ibu dengan baik, dan di bagian bawah simfisis pubis ini belum ada. Jadi untuk perlimaannya sendiri berarti dihasilkan dengan 5/5, yang artinya bagian terendah janin ibu ini belum masuk pintu atas panggul. Baik ibu, jadi itulah pemeriksaan kita hari ini. Ibu silahkan untuk kembali ke meja pemeriksaan, kemudian menggunakan pakaiannya dengan baik, dan saya akan membersihkan alat-alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ibu. Baik, silakan ibu. Jadi ibu, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai nggih. Jadi untuk hasil pemeriksaannya sendiri, untuk Leopold 1 tadi sudah didapatkan kesan bokong di daerah fundus uter ibu. Kemudian untuk Leopold 2-nya juga pada bagian kiri itu terdapat kesan punggung janin. Kemudian di bagian kanannya itu terasa kesan ekstremitas. Kemudian di bagian terendah janin pada pemeriksaan Leopold 3 itu juga teraba adanya kesan kepala. Kemudian untuk tinggi fundus uteri itu sesuai dengan usia kehamilan ibu itu 34 minggu, yaitu sekitar 31 cm yang saya sudah lakukan dengan pemeriksaan pita ukur. Kemudian untuk denyut jantung janinnya juga itu didapat 160 kali per menit nih. Kemudian untuk pada pemeriksaan ke Leopold 4 itu belum masuk pintu atas panggul karena kedua tangan saya itu masih bertemu ataupun konvergen, dan dengan perlimaan itu didapat 5/5, dan itu artinya belum masuk pintu atas panggul. Nah, terkait nyeri yang ibu rasakan, saya sarankan ibu untuk beristirahat lebih banyak, kemudian kurangi aktivitasnya nih ibu. Jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin, tablet besi maupun asam folat ataupun susu yang mendukung, sehingga akan membantu menjaga kesehatan ibu dan janin. Begitulah untuk hasil pemeriksaan kali ini ibu. Apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak, dokter. Baik ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.